Dewasa itu bukan soal umur, tapi soal gimana cara lo ngatur perasaan tanpa nyakitin diri sendiri dan orang lain. Kedewasaan emosional itu beda sama kelihatan dewasa. Badan boleh tinggi besar, umur juga bisa udah kepala 3 atau 4. Tapi kalau tiap ada masalah dikit langsung meledak, ngambek, atau nyalahin orang lain, ya itu belum dewasa secara emosional. Orang yang dewasa secara emosional itu biasanya bisa ngatur perasaannya di hampir semua kondisi. Dia peka sama perasaan orang lain, punya empati, dan tahu kapan harus ngomong, kapan harus diem. Kalau ada konflik, dia bukan yang nambah api, tapi justru yang bisa nenangin suasana. Tipe orang yang kalau lo lagi mumet, lo pengen curhat ke dia. Nah, kabar baiknya, lo bisa jadi orang itu. Karena kedewasaan emosional itu bisa dilatih, bukan bawaan lahir. Ada 8 langkah sederhana yang bisa lo jalanin pelan-pelan buat jadi pribadi yang lebih matang secara emosi. Yang pertama, kenalin dulu emosi lo sendiri. Gimana caranya lo mau ngatur perasaan kalau lo aja nggak tahu lagi ngerasa apa? Kedengarannya sepele, tapi coba jujur sama diri sendiri. Sebelum lo marah besar, sebelum lo nangis tanpa tahu sebabnya, lo sadar nggak apa yang bikin lo sampai di titik itu? Kadang cuma gara-gara omongan kecil orang, tapi kepikiran seharian. Kesel dikit tapi dipendem. Lama-lama jadi marah. Kalau dari awal lo sadar, oh gue lagi kesel, oh gue lagi kecewa, lo jadi bisa nanya ke diri sendiri, kenapa gue ngerasa begini? Biasain nyatet perasaan lo, gak usah yang ribet. Setiap kali lo marah, kesel, atau ngerasa sedih, catat. Terus tanya ke diri sendiri, kenapa? Dengan sadar sama perasaan sendiri, lo jadi lebih gampang ngendaliinnya. Misalnya lo kesel sama adek lo, cuma gara-gara dia ngabisin donat terakhir yang sebenarnya pengen lo makan. Ambil napas dulu, sadarin, oh ini cuma soal donat. Jangan sampai emosi kecil itu jadi marah seharian dan bikin lo ngomong hal yang nanti lo seselin. Akui perasaan lo valid. Tapi ingat, gak semua perasaan harus langsung diwujudin lewat tindakan. Yang kedua, berani tanggung jawab. Pernah nggak lo ngeyel padahal jelas-jelas salah cuma karena gengsi buat ngaku? Realita emang kadang pahit, tapi orang yang dewasa itu berani nerima konsekuensi dari perbuatannya. Kalau lo pura-pura nggak salah pas berantem atau kabur dari tanggung jawab, lo nggak bakal belajar apa-apa. Ngaku salah, refleksi, dan belajar dari situ, itu tanda kedewasaan emosional. Dengan tanggung jawab, lain kali lo ketemu situasi yang sama, kemungkinan besar lo nggak bakal jatuh ke lubang yang sama. Yang ketiga, punya panutan. Kalau lo ngerasa gampang reaktif, gampang emosi pas lagi tertekan, coba lihat orang yang lo kagumin. Bisa siapa aja. Orang yang menurut lo kalem, bijak, dan dewasa. Tanya ke diri sendiri, kalau dia di posisi gue, dia bakal ngapain? Bukan berarti lo harus jadi dia. Jangan sampai kehilangan jati diri. Tapi lo bisa belajar cara dia menghadapi masalah, cara dia nerima kritik, cara dia bersikap pas lagi ditekan. Ambil yang cocok, terapin pelan-pelan di hidup lo sendiri. Yang keempat, bikin catatan pikiran. Kalau isi kepala lo sering isinya nyalahin diri sendiri, ngerendahin diri sendiri, atau fokus ke kekurangan, itu bahaya buat kesehatan mental. Satu pikiran negatif mungkin kelihatan sepele, tapi kalau numpuk, lama-lama jadi kebiasaan. Pikiran negatif itu sering muncul otomatis. Kita kadang nggak sadar, tahu-tahu udah mikir jelek soal diri sendiri atau orang lain. Coba biasain nulis pikiran apa yang sedang muter di kepala lo. Hal apa yang bikin lo stres, terus tanya, ini beneran sepenting itu nggak sih? Ada nggak cara lain buat ngelihat situasi ini? Pas lo baca ulang catatan itu, lo bisa sadar, ternyata banyak yang nggak perlu dipikirin sedalam itu. Dari situ, lo bisa cari solusi yang lebih masuk akal. Bahkan, lo bisa nandingin pikiran negatif dengan versi positifnya. Yang kelima, belajar buat berpikiran terbuka. Orang yang dewasa emosional sadar, dia nggak selalu paling benar. Makanya dia mau dengerin sudut pandang orang lain. Lo boleh punya pendapat kuat, tapi coba dengerin orang lain tanpa niat buat langsung bantah. Jangan buru-buru ngecap salah. Dengan pikiran terbuka, lo ngasih diri lo kesempatan buat belajar hal baru. Bisa jadi, lo nemu film, buku, makanan, atau ide yang tadinya lo kira nggak cocok, ternyata lo suka. Yang paling penting, lo belajar dengerin orang lain. Bisa aja, setelah itu lo tetap dengan pendapat lo, tapi setidaknya lo paham kenapa orang lain mikir beda. Yang keenam, terima kenyataan. Berhenti nyiksa diri sendiri gara-gara kekurangan dan keadaan hidup lo. Kalau lo bisa ngubah sesuatu, usahain. Tapi kalau nggak bisa, terima. Ini hidup lo, bukan hidup orang lain. Daripada terus ngelawan kenyataan, lebih baik berdamai sama diri sendiri. Dari situ justru muncul ketenangan dan kejelasan buat melangkah ke depan.
Yang ketujuh, berhenti sejenak dan sabar. Berapa banyak omongan yang keluar pas emosi lalu diseselin belakangan. Itu karena kita bereaksi terlalu cepat. Coba biasain berhenti sebentar. Tarik napas, pikirin apa yang beneran pengen lo sampaikan. Ngungkapin perasaan dengan tenang jauh lebih efektif daripada meledak-ledak. Dengan jeda itu, lo ngasih diri lo pilihan. Mau bereaksi asal atau bertindak dengan sadar, disitulah kedewasaan emosional dilatih. Dan yang terakhir, hidup di saat ini. Terlalu mikirin masa lalu, bikin sedih dan nyesal. Terlalu mikirin masa depan, bikin stres. Belajar dari masa lalu, boleh. Nyiapin masa depan juga perlu. Tapi, hidup itu terjadinya sekarang. Saat lo hadir penuh di momen ini, lo lebih sadar sama keputusan yang lo ambil. Lo nggak gampang ke-trigger dan nggak kejebak kebiasaan lama. Kita nggak bisa ngubah kemarin. Kita juga belum nyampe besok. Yang kita punya cuma hari ini. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Jadi, kedewasaan emosional itu bukan tujuan akhir, tapi proses, pelan-pelan, satu langkah kecil tiap hari. Dan kalau lo mulai hari ini, itu udah cukup.